Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kelap-kelip bintang menari. Indah warnanya di langit Itali. Sekata seri 2 hadir kembali. Sahabat BPHN tetap stay tune ya di sini. Hai sahabat BPHN, selamat datang kembali di Sekata, sesi kupas data dan fakta hukum, ruang dialog edukatif yang kami hadirkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi penyuluh hukum, organisasi pemberi bantuan hukum, paralegal, serta kepala desa dan lurah alumni Peacemaker Justice Award. Masih bersama saya Yulia Wiranti sebagai host pada sesi hari ini. Dan bersama kita telah hadir pada hari ini narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA yang terhormat Ibu Dr. Anda Desi Andriani. Beliau adalah Deputi Perlindungan Hak Perempuan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Bu Yulia, alhamdulillah salam sehat buat kita semuanya. Selamat datang di BPHN Ibu. Terima kasih. Kemudian telah hadir pula Ibu Lia Yuliana, Koordinator Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat LBH APIK, Asosiasi Perempuan Indonesia dan Keadilan. Selamat pagi Ibu Lia. Selamat pagi semuanya, Selamat datang di BPHN. Namanya sama tapi serupa tapi tak sama. Baik, sahabat BPHN, Sekata tidak hanya bicara tentang teori, tetapi juga membedah data, mengupas fakta, dan menggali praktik baik di lapangan. Dengan narasumber kompeten tentunya, yang akan membuka cakrawala kita tentang hukum yang hidup, berpihak, dan hadir untuk semua. Karena hukum bukan hanya milik ruang sidang, tapi milik kita semua yang hidup berdampingan di tengah masyarakat. Dan ingin melihat keadilan menjadi nyata dari desa hingga ke kota. Mari bersama-sama menjadi bagian dari gerakan literasi hukum yang inklusif, kritis, dan berdampak. Karena dengan memahami hukum, kita bisa mengambil peran lebih besar dalam menjaga harmoni dan penyelesaian konflik di masyarakat. Mari kupas data dan fakta hukum bersama dalam satu suara Sekata. Sahabat BPHN, tema pembahasan Sekata pada hari ini adalah penguatan akses keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor. Perluasan akses keadilan adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas dapat memperoleh keadilan secara adil dan merata. Sahabat BPHN, perlindungan bagi perempuan dan anak, terutama korban kekerasan saat ini masih menjadi permasalahan yang krusial di negara kita. Berdasarkan data yang diperoleh dari Buletin Komisi 8 DPR RI, jumlah kekerasan yang terhadap perempuan meningkat sejumlah 445.502 kasus pada tahun 2024. Dan jumlah ini meningkat dari tahun 2023 yang sebelumnya sebanyak 401.975.000 kasus. Kemudian data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Simfoni PPA Ibu, secara real time terdapat sebanyak 12.403 korban kekerasan terhadap perempuan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2025. Dari 12.403 korban kekerasan terhadap perempuan ini, sebanyak 50% ternyata korbannya adalah anak-anak. Seperti yang tampak pada grafik di layar. Sahabat BPHN, oleh karena itu perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan khususnya merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Perempuan dan anak seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi. Tanpa perlindungan yang memadai, korban dapat mengalami dampak jangka panjang yang serius baik secara fisik maupun mental. Sahabat BPHN,
dalam acara Sekata ini, sahabat BPHN juga bisa berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber melalui link yang akan kami share di YouTube pada kolom komentar. Dan untuk yang hadir langsung juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, untuk itu mari kita gali lebih dalam bersama dua narasumber yang sudah hadir dalam acara Sekata seri 2 hari ini. Saya siapa dulu pertama untuk Ibu Desi. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadir secara langsung di Aula Mujono dan juga secara online ya melalui live streaming YouTube. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita langsung menjawab ini ya. Baik Ibu. Baik, karena pertanyaan langsung diberikan kepada saya. Oke. Alhamdulillah. Izin Bu, saya sampaikan dulu. Oke. Jadi selamat datang di BPHN Ibu Desi, salam Alhamdulillah, sehat terima kasih. selalu. Ini adalah teman-teman BPHN, Ibu mungkin baru kali pertama datang ke BPHN ya Bu ya? Betul. Gimana Bu kesan pertamanya Bu? Kesan pertama luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dong Walaupun untuk teman-teman agak kita pada hari deg-degan ini. gitu ya berhadapan dengan para pakar hukum ya kan. Siap Oke. Ibu, baik. Jadi pada hari ini Bu ada hadir secara luring juga secara daring. Secara daring itu dari seluruh Indonesia Bu. Penyuluh hukum, kemudian para legal Bu, kemudian beberapa kepala desa lurah yang sudah menyelesaikan peacemaker training Bu. Jadi mereka diizinkan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin tadi berdasarkan data Bu ya. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak tadi disebutkan dan kita mengambil data juga dari Kementerian PPPA, Simfoni PPA. Keren namanya, Simfoni PPA gitu ya. Di situ terdapat sekitar 12.000 sekian Bu ya, yang 55% lebih adalah anak-anak korbannya. Nah, menurut Bu Desi, kira-kira bagaimana strategi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dalam menurunkan angka kekerasan Bu terhadap perempuan dan anak di Indonesia? Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan salam sekali lagi ya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Desi Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tentunya boleh kita sedikit merujuk memflashback ya, bicara tentang perempuan dan anak. Kita juga mengetahui bahwa jumlah penduduk Indonesia hampir 80% total keseluruhan adalah perempuan dan anak. Boleh kita lihat lagi survei prevalensi pengalaman hidup perempuan berusia 15 sampai 64 tahun itu pernah mengalami kekerasan. 1 di antara 4 perempuan Indonesia. Tadi kita juga sangat prihatin dengan peningkatan data kekerasannya juga terjadi terhadap perempuan dan anak. Survei juga membuktikan 1 di antara 4 perempuan juga pernah mengalami kekerasan. Yang lebih miris lagi adalah di usia-usia produktif 15 sampai umur 64 tahun. Ini tentunya menjadi tantangan kita semua, upaya kolektif kita semua, bahwa bicara tentang perempuan dan anak tentunya tidak hanya satu kementerian saja. Data-data yang ditayangkan tadi dan juga dalam paparan yang kami sampaikan dalam konteks regulasi tentunya sudah cukup untuk bagaimana mengatasi, melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Namun kembali lagi sejauh mana regulasi yang ada bisa menjangkau sampai ke level bawah, gaps yang ada tentunya ini adalah sebuah forum yang sangat luar biasa yang juga dihadiri oleh para kepala desa selaku peacemaker. Alhamdulillah, I love to hear the word peacemaker ya. Semoga kita semua ini juga menjadi peacemaker dimanapun berada. Ini suatu program terobosan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mereduksi permasalahan yang ada. Jadi sekali lagi dalam konteks regulasi gak ada hal kekurangan menurut hemat kita. Karena kita selalu melakukan review dari semua regulasi yang ada. Namun gaps yang kita buat dari kebijakan pusat sampai ke daerah, bagaimana ini bisa mendarat sampai ke level grassroots dan dipahami oleh kita semua,
ini yang menjadi suatu tantangan kita. Mungkin beberapa hal itu sambil nanti kita berdialog dengan topik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Jadi menurut Ibu regulasi sekarang sudah cukup baik. Tetapi kira-kira apa sudah menyentuh ke level bawah atau bagaimana Bu? Apa sudah tapi belum optimal, bagaimana Bu? Iya, ini yang menjadi tantangan kita sendiri, memberikan pemahaman. Dan kegiatan itu kita lakukan seluruh stakeholder. Bagaimana kebijakan ini agar sampai ke level bawah dipahami dan diimplementasikan. That never ending, pasti berkelanjutan. Namun kita pastikan sejauh mana penjangkauan pemahaman dari regulasi-regulasi yang ada sehingga khususnya dari Kemen PPA dalam konteks pencegahan itu melibatkan seluruh stakeholder itu betul-betul memberikan dampak terhadap pengurangan angka kekerasan. Namun bicara tentang pengurangan angka kekerasan, data yang kita sampaikan tadi tidak lepas dari fenomena gunung es. Kenapa? Tidak semua dapat memberikan pelaporan, mendapatkan akses terhadap apa yang dialami. Makanya kita selalu juga menggelorakan dari seluruh stakeholder, dare to speak up. Layanan kita harus dapat di reach out oleh seluruh komponen masyarakat. Barang siapa yang mengetahui adanya suatu tindak kekerasan harus segera melaporkan. Jadi ini program yang berkelanjutan yang harus memberikan dampak Mbak Lia ya. Harapan kita semua. Inilah salah satu strategi yang luar biasa agar nanti di level desa bisa memberikan sebuah forum solutif terhadap permasalahan perempuan dan anak ini. Itu harapan kita semuanya. Iya, berarti akses informasi juga ya Bu ya, sosialisasi. Berarti kegiatan hari ini gimana Bu menurut Ibu? Ini menjadikan sebuah kegiatan memberikan dampak di level desa dengan adanya penguatan kepada seluruh kepala desa sebagai peacemaker dan juga seluruh komponen masyarakat yang nantinya juga akan bergabung juga sebagai paralegal dan apapun porsi yang akan diberikan menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di desa tersebut. Ini menurut hemat kami selaras dengan program prioritas Ibu Menteri di mana menciptakan ruang bersama Indonesia mulai dari tingkat desa sehingga akan munculnya satu data tentang perempuan dan anak dengan segala kondisinya yang ada. Apakah perempuan yang mengalami proses hamil yang mungkin perlu suatu intervensi atau anak yang stunting atau perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan itu nanti terpetakan dan dilakukan intervensi sesuai dengan hasil asesmen dari masing-masing permasalahan yang ada. Itu menurut hemat kita tentunya bukan hanya Kemen PPA melakukan penjangkauan itu tapi berbasis desa. Itu harapan kita semua. Skema pentahelix nggak bisa kita pungkirkan di mana peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder mulai dari desa tersebut harus melakukan peran serta aktifnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat BPHN, tepuk tangan dong untuk program Sekata. Insya Allah program ini akan terus berlanjut setiap minggu Bu, di setiap hari Rabu. Iya, jadi agak-agak kejar tayang gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Desi. Selanjutnya ke Bu Lia Yuliana. Untuk Bu Lia, kira-kira apa strategi utama nih dari LBH Apik Bu dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan dan anak khususnya korban kekerasan Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Senang sekali ya diundang oleh BPHN dalam kegiatan ini gitu dan kegiatan ini juga LBH Apik juga melakukan kegiatan-kegiatan serupa untuk selalu memberdayakan gitu ya, memberdayakan masyarakat khususnya terkait isu perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, seperti data yang disampaikan oleh Bu Desi tadi begitu ya, berangkat dari data tersebut LBH Apik Jakarta memiliki cita-cita gitu ya, mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, setara dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum yang adil gender. Nah, kemudian ini diturunkan ke dalam program kerja kami, ada kemudian pemberian layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
kemudian juga mendorong perubahan kebijakan baik di level nasional maupun daerah gitu ya, melalui perubahan baik itu di level struktur hukumnya, kemudian substansi hukumnya maupun di budaya masyarakatnya. Karena kalau kita ngomong kekerasan, dia berangkat dari budaya yang sudah dibangun semenjak kita bayi gitu ya. Bagaimana orang tua kita mengajarkan, membedakan, bahkan warna bajunya sebelum lahir sudah ditentukan begitu ya. Laki-laki kamu harus pakai baju biru, perempuan harus pakai baju pink. Nah, itu kemudian yang ingin didobrak oleh RBH Apik Jakarta. Dan juga kami juga membangun gerakan sosial tadi melalui paralegal juga yang kami kuatkan di daerah. Oke, tadi terkait dengan regulasi nih, mungkin saya lanjut aja. Kira-kira peran LBH Apik seperti apa Bu secara spesifik dalam rangka mendorong kebijakan publik atau perubahan regulasi yang berpihak pada korban, khususnya yang berbasis gender? Ya. Di dalam mendorong kebijakan tadi ya yang ramah terhadap perempuan dan anak, sedari tahun 1995 begitu ya. Kami mendorong beberapa kebijakan dulu, kalau masih ingat Undang-Undang PKDRT di tahun 2004, kami membuat sebuah kajian yang dia memang berangkat dari penyintas yang kami dampingi begitu ya. Bagaimana kemudian dia dikriminalisasi karena dia membunuh suaminya gitu ya. Tetapi kenapa akhirnya pada titik dia membunuh suaminya? Karena kekerasan yang dia alami sudah bertahun-tahun sampai pada titik tersebut begitu. Kemudian kami membuat kajian gitu ya bersama tentunya dengan para akademisi, praktisi juga, bukan hanya yang ada di wilayah Jakarta gitu ya, tapi kemudian se-Indonesia, data-datanya bagaimana sih kekerasan dalam rumah tangga ini gitu ya. Nah kemudian kami melakukan audiensi, berkolaborasi dengan stakeholder begitu ya, hingga di tahun 2017 LBH Apik Jakarta itu diminta oleh Komnas Perempuan untuk meliding namanya itu Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jadi dibikin forum dan forumnya itu multi stakeholder. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Bu Desi gitu ya, bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini memerlukan peran dan kolaborasi dari semua pihak. Nah, kemudian berangkat dari situ lahirlah beberapa kemudian undang-undang yang sangat progresif yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini, mulai dari Undang-Undang PKDRT, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sampai dengan kemarin yang terakhir ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Baik, terima kasih Bu Lia. Kembali ke Bu Desi nih, Bu Desi. Oke. Upaya-upaya apa Bu yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan dan anak? Baik, korban kekerasan. Terima kasih. Upaya ya yang dilakukan pasti tidak akan pernah berakhir ya Bu Lia ya. Salah satu bentuk konkret ini ya, kolaborasi, sinergisitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Ini salah satu kegiatan kita di hari ini. Pimpinan kita, Bapak Menteri Hukum dan Ibu Menteri telah menandatangani juga sebuah nota kesepahaman. Bagaimana memberikan suatu ya sinergisitas institusi di bidang hukum dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Ini tentunya merupakan sebuah langkah konkret di hari ini, di antaranya kegiatan kita itu memberikan penguatan isu perspektif gender juga, peningkatan kompetensi, para SDM kita juga harus dikembangkan pengetahuannya, dan juga ada salah satu penjajahan kerjasama kita dengan BPHN. Salah satu bentuk kegiatan yang konkret
dari sekian jumlah ruang lingkup yang ada, salah satunya penguatan peran kepala desa lurah sebagai juru damai desa ini. Berarti kita memulai dari desa ya. Selaras ini juga dengan program prioritas di mana RBI ini Ruang Bersama Indonesia, program prioritas Bu Menteri merupakan transformasi dari DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak, yang kita telah memiliki 138 DRPPA yang bertransformasi menjadi sebuah RBI, merupakan sebuah strategik, pendekatannya strategis, bukan suatu ruang yang dibentuk secara ansih ruangan, namun sebuah kolektif. Tadi kami juga sempat berdiskusi dengan Pak Kris bagaimana pembentukan berikutnya pos bantuan hukum ini selaras juga dengan adanya DRPPA yang nanti bertransformasi menjadi RBI yang ada di 34 provinsi. Tentunya harapan kita nanti berkolaborasi side by side dengan adanya pos bankum yang nanti akan dibentuk di tahun ini. Tentunya juga RBI juga seiring dengan peningkatan kebutuhan. Bayangkan kalau jumlah desa itu 80.000 ya, kita baru membentuk DRPPA 138 desa dan keluar. Ini juga menjadi tantangan. Peningkatan jumlah yang Desa Ramah Perempuan dan Anak ini yang bertransformasi jadi Ruang Bersama Indonesia ini tentu akan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga outputnya apa? Isu tentang perempuan dan anak terutama dalam konteks kekerasan, ketertinggalan selaras dengan komitmen kita di global, leave no one behind 2030. Tapi kalau kita masih ada di antara yang still far behind, ini juga menjadi tantangan kita bersama. Semua harus mendapat, karena kita bicara tentang akses keadilan, semua harus mendapatkan akses keadilan tersebut. Langkahnya apa? Agar lebih mudah di reach out oleh masyarakat, memperluas call center Sapa 129 tersebut, merupakan juga program prioritas kedua di samping RBI, agar masyarakat lebih mudah menjangkau dengan segala tantangan dan kondisi geografis yang ada. Setelah Sapada 129 di reach out, tentunya juga penguatan unit pelayanan teknis daerah khusus perempuan dan anak yang sudah terbentuk sekitar 355 di 34 provinsi dan tentunya ada di kabupaten kota. Ini salah satu strategi kita untuk bagaimana dalam konteks pencegahan tentunya. Itu dari beberapa hal kebijakan dan langkah strategis yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi sesuai dengan SDGs ya Bu, goals ke-16 bahwa dalam rangka pemerataan akses keadilan kita jangan sampai no left behind ya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu tadi kaitannya dengan RPI Bu, kemudian sejalan dengan kita kan memang sedang mendiri atau membuat program pos bankum desa kelurahan Bu. Nah kira-kira konteks aplikasi secara konkretnya tuh gimana Bu? Dan kemudian Sapa 129 itu Bu nanti mau diperluas itu intinya sampai kemana? Karena setahu saya hanya di Kementerian PPPA saja ya, apakah nanti jangkauannya akan seperti apa? Baik, tentunya kita melihat dulu dari RBI ya, nah tadinya DRPPA sama pos bankum yang ada. Pos bankum yang sudah ada ini yang menjadikan sebuah piloting kita, sejauh mana best practice yang ada di the existing pos bankum tentunya akan ketuk tular kepada rencana pembentukan pos bankum berikutnya ya. Begitu juga dengan DRPPA, belum sempurna pastinya. Harapan kita apa? Tidak ada isu tentang perempuan dan anak di sana. Apa saja? Tidak ada kekerasan, tidak ada anak yang stunting, tidak ada anak yang menikah di usia dini, tidak ada anak yang tidak mengenyam pendidikan wajib belajar. Itu kan harapan kita semua. Makanya dari DRPPA ini dengan adanya juga di sampingnya ada pos bankum, tentunya ini saling memberikan penguatan. Khususnya dalam hal nanti pos bankum memberikan akses pemahaman tentang hak-hak publik terkait dengan hukum. Memberikan pemahaman.
Darkum meningkat. Isu terkait dengan pelanggaran hukum berharap tidak ada. Itu harapan kita tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Jadi teman-teman sahabat BPHN kembali lagi literasi hukum. Upaya ya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat ya Bu, khususnya di masyarakat desa dan kelurahan. Baik, terima kasih Bu Desi. Selanjutnya ke Bu Lia kembali. Begini Bu, bagaimana LBH Apik memastikan bahwa perempuan korban kekerasan terutama dari kelompok rentan dan marginal itu bisa mendapatkan bantuan hukum secara adil dan gratis di samping memang LBH Apik sudah sebagai pemberi bantuan hukum Bu. Apakah ada upaya lain yang mungkin bisa dilakukan LBH Apik selain mendapatkan bantuan hukum, melaksanakan program bantuan hukum dari pemerintah ya dari BPHN. Dan kalau nggak salah LBH Apik sudah menjadi organisasi pemberi bantuan hukum ya Bu Lia semenjak kita ada program bantuan hukum ya dari tahun 2012-2013. Apa Bu selain ada program selain dari Bankum? Ya, memang core utamanya LBH Apik Jakarta itu adalah memberikan layanan bantuan hukum tadi begitu ya. Tapi kemudian pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian kami temui bahwa kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan ini bukan hanya pada layanan bantuan hukumnya gitu ya, tetapi kemudian di layanan-layanan lainnya juga mereka sangat membutuhkan, misalnya layanan kesehatan begitu ya, bagaimana kemudian mereka mendapatkan kekerasan fisik, mereka butuh perawatan medis segera begitu ya, kemudian betul. Nah, kemudian juga layanan kesehatan psikisnya, karena kalau kita bicara soal kekerasan ini ketika dia udah melapor ke LBH Apik berarti dia bukan baru pertama kalinya nih, dia sudah runtutan dari beberapa kekerasan yang dia alami sampai dia kemudian merasa berani gitu untuk melaporkan sehingga mengakibatkan tadi dampak dari psikisnya. Nah itu butuh dia layanan psikisnya, psikolognya begitu ya. Kemudian juga layanan rumah amannya begitu. Nah ini semua kan nggak bisa ditangani hanya oleh LBH Apik Jakarta, sehingga kami berkolaborasi dengan tadi layanan-layanan pendukung lainnya untuk perempuan korban kekerasan yang itu sangat krusial penting begitu sih. Iya betul, jadi memang akses untuk masyarakat marginal terutama perempuan dan anak itu tidak hanya dari sisi bantuan hukum ya Bu, ternyata LBH Apik juga menangani layanan-layanan kesehatan seperti itu ya untuk korban ya, dan apa tadi rumah aman segala macam itu memberikan ya, rujukan ke layanan tersebut. Okay. Memberikan rujukan maksudnya gitu ya. Baik, karena memang sahabat BPHN awalnya memang konsep Bankum itu kan hanya kepada pelaku ya, pelaku tindak pidana, tapi mengalami perluasan paradigma dan konsep yang akhirnya korban pun bisa untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari pemerintah. Baik, kita tahan dulu diskusinya sahabat BPHN, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Bapak Ibu sekalian, kepala desa hari ini tidak hanya cukup menjadi pemimpin administratif, mereka juga harus menjadi penjaga sosial. Itulah mengapa pelatihan juru damai menjadi salah satu langkah strategis. Kita ingin kepala desa menjadi penengah yang arif, yang bisa memediasi dengan warga dengan pendekatan kearifan lokal. Saya yakin kegiatan ini merupakan langkah yang sangat strategis yang semakin mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Melalui kegiatan ini, kita sedang membangun masyarakat yang tidak hanya
sekedar sadar hukum, tetapi juga mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara mereka secara bijak dan damai. Sahabat BPHN, kembali lagi dalam program Sekata bersama dalam Satu Suara. Kita lanjut lagi ya diskusi kita pada pagi hari ini dengan narasumber kita. Giliran pertama kepada Ibu Lia, kira-kira Bu Lia, apakah aparat penegak hukum ya dalam hal ini polisi, jaksa, hakim sudah cukup responsif Bu terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya yang berbasis gender. Kemudian jika belum optimal, apa kira-kira peran LBH Apik dalam mendorong perubahan tersebut? Silakan Bu. Ya, mungkin saya berceritanya dari pengalaman dulu ya. Jadi pengalaman LBH Apik Jakarta, kalau kita melihat data tahunnya LBH Jakarta, memang sudah ada beberapa kemudian regulasi yang progresif gitu ya terkait dengan perempuan dan anak korban kekerasan. Mungkin yang perlu didorong adalah tadi bagaimana implementasinya begitu. Nah, kami masih mengalami beberapa hambatan begitu ya. Kalau kita lihat data catahunnya Apik dari misalnya tahun ini 750-an kasus itu yang masuk ke dalam proses hukum tidak sampai 10%. Begitu. Nah, adapun kendala-kendalanya itu masih ada perspektif yang perlu dikuatkan dari para penyidiknya, kemudian aturan-aturan UU TPKS kemarin sudah disahkan nih tahun 2022 ya Bu ya, tapi kemudian aturan-aturan turunannya baru disahkan di tahun 2003 dan 2024 dan masih ada yang di tahun 2025 ini masih satu ya Bu ya yang belum disahkan. Nah itu kemudian menjadi alasan bagi aparat penegak hukum ini belum ada aturan pelaksananya, jadi kami masih belum ada petunjuknya lah secara teknis begitu. Nah inilah kemudian yang kami dorong agar ada aturan pelaksananya, kemudian juga penguatan kepada tenaga-tenaga layanannya yang bekerja langsung memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan gitu sih Bu. Berarti memang diimplementasi tadi ya kendalanya juga ya Bu ya, sama mungkin penguatan pemahaman juga ya kepada para APH ya Bu ya mungkin ya. Nah di Indonesia ini Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung itu sudah memiliki peraturan untuk pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tetapi kemudian di ranah kepolisian itu memang belum spesifik memiliki pedoman untuk penanganan perempuan berhadapan dengan hukum. Sehingga di tahun 2024 lalu ya Bu ya, bersama dengan kepolisian gitu kami merancang strategi dan juga membuat kajian-kajian bagaimana sih sebenarnya kebutuhan aparat penegak hukum sendiri untuk penanganan PBH ini begitu. Jadi intinya sahabat BPHN kolaborasi lintas sektor itu menjadi satu hal yang sangat penting ya Bapak Ibu Desi dan Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Lia. Selanjutnya ke Bu Desi lagi nih Bu. Nah tadi Ibu sampaikan kan di awal tantangannya gitu ya. Kira-kira tantangan utamanya yang dihadapi dalam mendorong akses keadilan yang setara bagi perempuan dan anak Bu. Dan bagaimana cara mengatasinya dari Kemen PPPA. Baik, tadi sedikit saya flashback ya terkait dengan bantuan hukum. Boleh dong saya highlight lagi bahwa 6 layanan dasar itu di samping bantuan hukum pertama adalah ada akses untuk pengaduan ya, ada proses rehabilitasi, kesehatan, sosial, salah satu lagi tadi bantuan hukum, ada reintegrasi sosial. Ini menjadi tantangan tidak hanya 1 atau 2 kementerian lembaga ya untuk melaksanakan itu. Dan ditambah lagi dengan 11 layanan yang diamanahkan pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada
tahun 2022 ya. 3 tahun berjalan, sudah ada 6 tadi sampaikan Mbak Lia, 6 aturan turunan dan tentunya dari Perpres dikuatkan lagi dengan peraturan teknis di level menteri. Ini juga menjadi tugas-tugas kita ke depan untuk memberikan kepahaman sampai level pelaksana. Kita selalu terkendala dari tadi saya sampaikan misalnya once regulasi ada di tataran implementasi. Tadi juga LBH menyampaikan kalau terkait dengan aturan di level APH khusus penyidik, kita juga sedang merancang tentang bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum, itu juga ada aturan teknis yang harus dibuat. SOP-nya seperti apa? Anak berhadapan dengan hukum, disabilitas berhadapan dengan hukum, itu memang diatur Mbak Lia, namun setelah kebijakan atau aturan teknis itu dibuat, juga memberikan pemahaman BIMTEK kepada si pelaksana APH yang di lapangan, mulai dari pusat sampai ke level bawah. Ini juga menjadi tantangan. SDM tetap menjadi tantangan karena apa? SDM telah diberikan penguatan, proses rotasi mutasi juga tidak bisa dipungkiri. Keberlanjutan dari kompetensi, skill set yang diperoleh itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi tentu kita tidak mau larut dengan tantangan, itu menjadi sebuah tantangan lagi, tetap lakukan. Never ending, itu pasti. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya tadi meng-highlight itu karena dari tadi kita bicara kenapa bantuan hukum, karena di sini bicara tentang akses keadilan. Belum lagi akses lainnya, kesehatan dan rehabilitasi sosial, dukungan psikologis, that another strategic point dalam konteks memberikan layanan dasar. Gitu ya Bu Lia ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Desi. Jadi tadi kaitannya yang disampaikan oleh Bu Desi dan Bu Lia berarti menjadi penting lagi ya Bu ya, kolaborasi lintas sektor. Menjadi penting dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah menurut Bu Desi dan Bu Lia, apa sih langkah konkret ke depan agar kolaborasi lintas sektornya semakin efektif dalam melindungi perempuan dan anak? Ya tetap kita berbasis dari yang level terendah, yang dimana pemerintahan yang terendah di desa ya. Bukan terendah maksudnya, tapi memang di level yang sangat di grassroots yang bisa memprofiling, mapping semua permasalahannya ada. Sebelum kita berbicara pada level yang di nasional, apalagi level global. Dengan kebijakan, konsep yang bukan konsep lagi ya, kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga saat ini, bentuk kolaborasi konkret saat ini, dengan adanya nanti pembentukan Posbankum yang secara signifikan meningkat dari tahun ke tahun, selaras juga nanti terbentuknya ruang bersama Indonesia yang merupakan transformasi dari DRPPA tersebut, tentunya di samping peningkatan kesadaran hukum oleh warga masyarakat dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat di level desa itu menjadi solusi terhadap permasalahannya. Tidak menjadi bagian dari permasalahan tersebut. Dimulai dari keluarga lagi. Keluarga terkecil sampai ke level desa tidak ada lagi isu-isu itu. Harapan kita bersama. Itu jadi berbasis desa seluruhnya. Sehingga intervensi yang diberikan mulai dari level provinsi sampai kabupaten bisa lihat dari profil desa yang ada. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Jadi memang peran desa dan kelurahan itu menjadi penting ya Bu ya. Makanya di sini juga ada teman-teman dari kepala desa dan lurah Bu. Jadi yang tadi sudah menyelesaikan peacemaker trainingnya, kita hadirkan untuk bisa ikut di dalam acara sekata ini Bu. Iya baik. Kemudian dari Bu Lia, bagaimana Bu kira-kira langkah konkret dalam rangka kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak? Saya kira upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari BPHN ini merupakan langkah konkret gitu ya. Bagaimana kemudian mendekatkan akses keadilan ini pun beberapa tahun lalu kami ambil kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat gitu karena memang berangkat dari keterbatasan antara jumlah advokat
dengan pencari keadilan sendiri begitu ya, di mana sangat timpang jumlahnya, sehingga kami melakukan pemberdayaan di masyarakat. Harapannya mereka yang mengetahui bagaimana situasi masyarakat di wilayahnya, kemudian kedekatan mereka dengan masyarakat di wilayahnya. Nah, mereka sendiri yang nanti akan mampu menganalisa nih kebutuhan-kebutuhan di wilayahnya bagaimana, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu membutuhkan layanan apa saja. Nah, mereka kemudian diberdayakan, mereka yang akan menangani, dan harapannya ketika mereka sudah sadar semuanya, tidak ada lagi kekerasan ya Bu, karena sudah sadar masyarakatnya bahwa kita dilarang untuk melakukan kekerasan itu sendiri. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin highlight yang bisa saya sampaikan intinya adalah peningkatan literasi hukum tadi ya Bu. Akses informasi hukum buat masyarakat di desa kelurahan itu menjadi penting ya Bu Desi dan Bu Lia. Nah, satu lagi nih Bu, sebelum kita menerima pertanyaan dari sahabat BPHN. Kira-kira menurut Bu Desi dan Bu Lia, apa harapannya nih dari Bu Desi dan Bu Lia agar kolaborasi lintas sektor ini benar-benar memberikan dampak yang positif ya bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Karena core value-nya Kemen PPPA dan LBH Apik sama, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Dari Bu Desi dulu monggo. Baik, saya dari membaca TOR saja, membaca tentang kepala desa sebagai peacemaker itu, ini suatu optimistik ya. Tentunya juga didukung dengan dana desa ya. Bagaimana dana desa itu semua kita bisa mengawal sehingga seluruh program dari pusat sampai ke desa, dari komitmen internasional di global dan regional, nasional itu dimulai dari desa tadi itu dirasakan. Dan saya yakin di seluruh kementerian lembaga memiliki program-program berbasis desa. Yakin sekali itu. Tinggal bagaimana dampak dari semua program tadi yang kita bekerjanya tidak silo dan terukur, berdampak, ini harapan kita ke depan. Di era dengan segala sumber daya bersama ini menjadi sebuah strategi untuk dikolaborasikan, tentunya sudah saatnya lah kita berharap 2030 tadi dengan sebuah, ini merupakan komitmen ya, leave no one behind itu kita ukur mulai dari lingkungan terkecil. Kalau masih ada yang still far behind, tidak mendapatkan akses kebutuhan pokok. Ini menjadi tantangan kita bersama. Mapping profile dan strategi intervensinya ya berbasis desa tadi itu. Terkait dengan gaps atau kebijakan yang ada, tentunya ini tidak lagi menjadi suatu kendala karena masing-masing kementerian lembaga sudah menerjemahkan dalam program prioritasnya dalam konteks strategic planningnya masing-masing, sehingga ini bisa mereduksi dan harapan kita bersama. Optimis insya Allah untuk hal tersebut. Asal kita totalitas dan seluruh hati kita diberikan untuk memberikan pelayanan yang berdampak tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, makasih Bu Desi. Jadi intinya komitmen sahabat BPHN ya, komitmen bersama, kemudian niat ya Bu tadi ya. Dan kemudian apalagi Bu tadi? Totalitas, seperti itu ya Bu ya. Oke. Bu Lia bagaimana Bu? Apa yang menjadi harapan untuk Bu Lia agar kolaborasi lintas sektor ini benar-benar memberikan dampak? Iya, yang menjadi harapan adalah kembali lagi ke perempuan korban kekerasan itu, bagaimana perempuan korban kekerasan bisa memperoleh haknya, tadi kemudian semakin dekat akses keadilannya, jadi dia nggak perlu jauh-jauh, misalnya kalau LBH Apik Jakarta itu kan hanya ada di Jakarta Timur, jadi dia nggak perlu jauh-jauh tuh dari Tanjung Priuk ke Jakarta Timur, itu akan memakan banyak waktu, memakan banyak tenaga dan biaya begitu ya. Nah harapannya semakin dekat akses kita dengan adanya posko-posko tadi begitu. Tapi kemudian ini juga perlu ada monitoring begitu ya.
ada pelatihan-pelatihan paralegal dan sebagainya tadi, dimonitoring bagaimana supaya ini bisa tetap berjalan. Kemudian tadi kolaborasi antar stakeholder, pemerintah dan juga masyarakat sipilnya gitu. Seperti misalnya LBH Jakarta sudah memiliki paralegal nih di beberapa wilayah di Jabodetabek, mungkin bisa kita saling bekerja sama. Paralegalnya ini kan sudah berpengalaman ya dalam melakukan pendampingan kasus sejak 2001, karena kalau di LBH Jakarta dulu kami membangun paralegal itu berangkat dari kasus penggusuran becak. Nah, dalam mendampingi gugatan yang penggusuran becak tersebut, kami memberikan pemberdayaan nih terhadap istri-istri tukang becak ini. Kami mengajak diskusi. Ternyata ketika melakukan diskusi itu tergali ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Nah, dari situ kami kemudian menginisiasi untuk adanya pemberdayaan paralegal, mulai dari penyintasnya itu sendiri. Jadi dia penyintas, dia berdaya, dia bisa melakukan pendampingan ke penyintas lain bahkan. Jadi harapannya seperti itu dan kolaborasi tadi ya, sehingga nanti pun bisa menjadi satu program yang efektif, pengeluaran juga tidak banyak begitu ya, karena ternyata NGO ini sudah punya SDM nih, nah tinggal dikuatkan seperti itu. Iya, jadi intinya bersinergi kita ya Bu ya. Dan memang yang hadir dalam acara sekata ini juga ada paralegal Bu. Paralegal dari seluruh Indonesia, dari organisasi pemberi bantuan hukum. Mungkin juga ada dari LBH Apik mungkin ya, yang hadir di sesi sekata secara daring. Baik, sahabat BPHN, diskusinya semakin seru, namun sahabat BPHN mohon bersabar dulu ya. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Satu dari 4 perempuan mengalami kekerasan dan juga 1 dari 2 anak mengalami kekerasan. KDRT dan banyak hal berasal dari keluarga yang terkecil mengalami kekerasan dan ujungnya yang banyak mengalami korban adalah perempuan dan anak. Tentu dengan kehadiran para regal yang sangat berarti untuk layanan yang paling dasar di desa dan tentu untuk di grassroots-nya, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut sekali, karena kalau bisa tidak sampai kepada pengadilan dan bisa dimediasi di desa, itu akan sangat membantu. Karena harusnya tugasnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah tempat untuk memberdayakan perempuan dan tidak menjadi tempat untuk mengolah kasus, karena ujungnya kami punya SAPA 129 dan kami sangat butuh untuk kolaborasi antar semua stakeholder. Dengan adanya pararegal dan posbankum yang ada di kelurahan desa, ini akan membantu anak dan perempuan yang ada di desa bisa difasilitasi, jadi tidak sampai kepada hukum, tapi bisa difasilitasi mediasi, karena pada ujungnya keluarga sebagai inti yang terkecil, kita berharap adanya keluarga yang sejahtera, bukan keluarga yang mengalami perceraian dengan angka tinggi anak pernikahan yang dini, seperti yang baru-baru ini kita ketahui. Dan ini menjadi harapan yang besar dengan adanya kolaborasi antar kementerian dan lembaga juga di desa, kami bisa melanjutkan pemberdayaan perempuan ini. Besar harapan kami desa dan kelurahan yang telah memiliki posbankum dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi desa dan kelurahan ruang bersama Indonesia.
Hai sahabat BPHN, kembali lagi dalam program Sekata bersama dalam satu suara. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat BPHN, Bu Desi dan Bu Lia, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini dihadiri oleh penyuluh hukum, para legal, kemudian para kepala desa dan lurah yang sudah mengikuti Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award. Dan tiga unsur ini mereka saling bersinergi, Bu. Jadi ketika melakukan mendirikan atau melakukan akses keadilan sampai ke masyarakat desa kelurahan, mungkin jumlah penyuluh kita terbatas, Bu, baru sekitar 600-an lah, 600-an di seluruh Indonesia. Jadi kita bersinergi dengan para legal desa dan juga kepala desa lurah untuk memberikan akses informasi hukum, literasi hukum, akses keadilan, Bu. Jadi mereka saling bersinergi. Ketika membentuk Posbankum, para penyuluh hukum yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum itu berkolaborasi dengan para legal dan juga kepala desa dan lurah, seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan dari sahabat BPHN ya. Saat ini kami sudah menerima pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat BPHN. Mungkin secara daring dulu, live stream. Oh, yang di aula terlebih dulu. Oke, baik. Kita buka 3 penanya. Oke, mungkin izin nih para penyuluh utama, mungkin Bu Mercy, izin Pak Odi, mungkin saya kasih kesempatan nanti sama teman-teman yang lain ya Pak ya, yang penyuluh media. Mungkin Bu Mercy sama siapa tadi? Mas Yadi. Mas Yadi. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Mbak Arti? Atau dari luar, dari kementerian lain? Ahu? Ada? Ada yang mau bertanya? Enggak, pas. Oke, berarti Bu Mercy, Pak Yadi, Mbak Arti dulu. Nanti kalau kita ada kesempatan kita buka lagi ya. Izin Pak Audi dan Pak Joko, Pak Sofian dengan tidak mengurangi rasa hormat. Silakan Bu Mercy. Terima kasih moderator, selamat siang untuk kita semua. Saya kepada Ibu Deputi dan teman-teman dari LBH Apik. Terima kasih Ibu merespon apa yang Ibu sampaikan. Mungkin saya sedikit memberikan beberapa pengalaman soal polisi kebijakannya. Saya cukup lama terlibat dalam tim Action Research, kaji tindak perlindungan anak NTT berdasarkan surat keputusan gubernur. Kalau kita bicara tentang polisi kebijakan, kita melihat banyak sekali regulasi sebenarnya memberikan perlindungan terhadap anak ya. Ada Undang-Undang 35, ada Undang-Undang SPPA dan di undang-undang lainnya kesehatan pendidikan. Namun ketika kita bicara tentang polisi kebijakan di level pusat untuk di breakdown di daerah itu menjadi kesulitan. Saya contoh misalnya kita bicara tentang 5 klaster hak anak Bu, dari perspektif Undang-Undang 35, itu tidak semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak sedang bicara tentang khusus untuk stressing perlindungan khusus, tetap 5 klaster hak anak. Ada pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, perlindungan khusus, menjadi bagian tersendiri yang harus memang diintervensi dengan polisi kebijakan di level daerah, melalui salah satunya peraturan daerah. Termasuk tadi soal UPTD. Kalau kita bicara tentang pendidikan kesehatan, anggarannya berbasis anggaran jelas dari Kementerian Kesehatan, tetapi ketika dari kementerian masing-masing. Tapi kita bicara tentang perlindungan khusus yang notabene banyak dilaksanakan oleh daerah, polisi kebijakan dan polisi anggaran itu nyaris sedikit. Ya, Perda, misalnya kita bicara tentang UPTD tadi. Saya dengar Ibu dari LBH Apik. Kita berharap ada UPTD. Berapa banyak UPTD? Tadi Ibu omong baru 300, sangat disayangkan. Dari ribuan kabupaten kota dan ribuan desa, 80.000 desa. Apakah mampu pemerintah daerah mewujudkan UPTD? Dan ini saya pikir harus diselesaikan di level tingkat pusat. Karena UPTD perlindungan perempuan dan anak itu sangat dibutuhkan. Salah satunya harus melalui pemerintah daerah dan pakai Perda Bu. Kami punya pengalaman, kebetulan saya pernah menjadi Kakanwil, itu kami mendorong itu di NTT sekarang ada 8 Bu. Dari yang hanya 1, 8. Dan itu bisa ada intervensi anggaran. Dan yang paling penting, polisi dukungan dari DPR. Itu menjadi bagian penting. Yang kedua, kita bicara tentang sinergitas. Kalau kita lihat tentang perlindungan anak, sinergitas itu sebenarnya belum berjalan dengan baik.
kita bicara tentang kasus anak tadi dari LBH Apik. Apakah hanya domainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan? Tidak. Kalau kita lihat ada Kementerian Sosial, ada Rumah Aman, tapi ternyata itu juga tidak jalan. Itu salah satu contoh. Bagaimana pelayanan kesehatan untuk anak ketika dia berhadapan dengan hukum. Untuk dapat visum repertum sampai saat ini masih ada yang biaya, Bu. Tetapi di beberapa daerah karena polisi kebijakannya baik, dia bebas. Apakah itu jalan? Perempuan diutamakan ketika ada kasus, itu juga belum. Jadi kita bicara tentang anak tidak hanya bicara sebuah regulasi, tetapi bagaimana polisi kebijakan sinergitas itu harus jalan di setiap level. Masih banyak persoalan, Bu. Kita tidak hanya bicara, kalau stunting oke. Stunting memang sekarang sudah maju. Pelayanan kesehatan, bagaimana dengan anak dalam tanda kutip, difabel. Pelayanan di desa itu nyaris tidak ada, Bu, difabel. Kunjungan fisik saja ke rumah itu belum ada. Ini yang masih menjadi fakta. Kita bicara tentang 5 klaster hak anak tadi, Bu. Sebenarnya sudah ada Permen 11 ya, tahun 2011 itu tentang KLA dan desa layak. Sebenarnya itu kalau dilaksanakan bagus. Kami sepakat bahwa desa harus menjadi garda terdepan ketika melindungi anak. Tetapi apakah ada perintah khusus? Karena kepala desa untuk bikin perdes, Bu, kalau tidak ada perintah dari kepala daerah melalui perkada dan sebagainya, atau adanya perda misalnya tentang KLA, ini juga menjadi bagian tersendiri. Karena data desa itu tidak melampirkan hal-hal seperti itu. Yang ada itu cuma stunting, Bu. Itu yang masih menjadi catatan. Yang untuk teman-teman dari LBH Apik, kalau kita bicara undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu tidak hanya untuk pelaku atau korban, sebenarnya saksi. Tapi selama ini terjadi praktek, orang dilindungi kecuali dia itu adalah korban. Perspektif ini harus dibangun, disosialisasikan, termasuk kepala desa. Yang kedua, apakah desa selama ini sudah menjadi tempat yang pertama? Belum. Orang masih jalan sendiri-sendiri. Kita bicara soal perlindungan dari aspek perlindungan khusus, 5 klaster tadi, bagaimana pemenuhan, pemajuan, penghormatan, perlindungan, itu belum berjalan dengan baik. Dinas sosial jalan sendiri. Seharusnya dalam penanganan anak itu ada beberapa orang harus terlibat. Peksos harus ada, penasihat hukum harus ada, pendamping anak harus ada. Pendamping itu dipilih oleh anak. Itu belum ada. Belum berjalan dengan baik. Berharap nantinya dengan adanya Posbankum ini, semua yang kita diskusikan hari ini harus bisa berjalan. Tetapi mohon maaf sekali lagi, lintas kementerian pun harus mendukung itu. Sepakat tadi bahwa jaksa sudah ramah anak sebenarnya. Pengadilan sudah ramah anak, tetapi tidak hanya ramah petugasnya, tetapi ruangnya itu belum ramah anak sebenarnya. Belum semua pengadilan, belum semua kejaksaan belum ramah anak, termasuk di kepolisian. Petugasnya ramah, tetapi ruang. Jadi bicara ini tidak hanya bicara perilaku, tapi bagaimana sarpas orang mendapatkan perlindungan yang baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, tampung dulu ya. Mau langsung tampung dulu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya Pak Yadi. Singkat, jelas, padat. Kalau sekiranya pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, mungkin teman-teman sahabat BPHN tidak perlu menyampaikannya lagi. Silakan Pak Yadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Pertama, saya kira tema ini ya, tema terkait dengan kolaborasi ini tepat ya pada hari ini. Karena kita di BPH ini ada penyuluh hukum ya. Saya kira tepat ya kalau kita bisa kolaborasi dengan Kementerian P3A dan LBH Apik. Narasumber yang saya hormati, jadi yang sudah disampaikan tadi saya belum melihat dari pelaku ya. Sepertinya belum disampaikan ya, siapa sih pelaku dari kekerasan perempuan dan anak. Karena gini, jangan sampai seolah-olah hanya laki-laki saja pelakunya. Mohon mungkin bisa dijelaskan. Yang kedua, kemudian saya tertarik dengan LBH Apik ya, karena sepertinya masih jarang ya LBH yang lebih banyak menangani masalah perempuan. Meskipun saya belum tahu nih data-data di LBH Apik itu apa saja yang sudah dilakukan pendampingan. Terus gini LBH Apik, nah saya juga termasuk pemerhati perempuan, maksudnya seperti misalnya nih di masyarakat kita, iya masyarakat kita ada yang namanya laki-laki itu menikah diam-diam, ya maaf ya,
laki-laki menikah diam-diam. Ini sebenarnya ada sanksi hukumnya, itu di pasal 279 KUHP yang lama ya, sebelum berlaku nanti yang baru, itu ada pasal menyebutkan bahwa seseorang yang menikah secara diam-diam padahal sedang dalam ikatan perkawinan, dia bisa dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun sampai 7 tahun. Ini kan jauh lebih berat daripada perselingkuhan atau perzinahan yang hanya 9 bulan paling lama. Maksud saya gini, LBH Apik pernah tidak mendampingi yang seperti itu? Perempuan yang ditinggal menikah diam-diam oleh laki-laki. Karena seperti ini banyak gitu, seperti banyak. Apakah LBH Apik juga pernah mendampingi hal-hal yang seperti itu? Yang selanjutnya adalah mungkin ke LBH Apik lagi. Nah ini kan tadi kita bicara masalah kekerasan. Apa yang sudah dilakukan LBH Apik maupun Kementerian P3A terkait dengan pelaku nih. Pelaku sudah pernah nggak disuluh gitu ya. Disosialkan atau disuluh bahayanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin itu Ibu Lia sementara. Terima kasih. Iya baik. Jadi Pak Yadi ini, Bu Desi dan Bu Lia ini selebgram. YouTuber dia Bu. Penyuluh hukum tapi juga YouTuber. Baik selanjutnya Mbak Arti. Baik terima Silakan. kasih host. Baik terima kasih host dan kedua narasumber. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dari LBH Apik, izin untuk saat ini saya ingin bertanya kepada Bu Desi dan pertanyaannya terkait dengan saat ini isu yang berkembang itu Ibu, ini bagaimana upaya dari KPPPA sendiri terkait dengan upaya preventif di dalam perlindungan perempuan dan anak dalam kasus scam online Ibu. Nah saat ini mengingat isu tersebut juga pun saat ini juga sedang marak masif sekali seperti itu. Seperti ada love scamming, romance scam, lalu kemudian sectorsionnya seperti itu Bu. Lalu upaya apa? Lalu apakah ada kerjasama sinergi dengan Kemendigi seperti itu? Mungkin itu saja yang saya tanyakan, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada 3 penanya Ibu. Pertama Ibu Mercy, kemudian Pak Yadi, dan ketiga Mbak Arti. Mungkin kepada Bu Desi dulu, monggo. Baik, terima kasih. Saya ini kan berhadapan dengan para pakar-pakar hukum ya. Ya Bu ya, belia ya. Apalagi yang hadir secara online ini para penyuluh hukum, para legal ya kan. Terus kepala desa yang juga sudah mendapatkan penguatan sebagai peacemaker ya kan. Jadi kita ini orang-orang yang memang sudah paham juga tentu. Ibu Mercy ya, apa yang kita bahas di forum ini tentunya kita juga memahami kondisi realita di lapangan. Tidak berbicara pada tataran di awang-awang karena kita adalah pejabat pemerintah yang juga harus melihat tidak hanya dalam konteks monitoring dan evaluasi, tapi melihat dari data dan fakta realita yang setiap hari kita terima, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Terbentuk UPTD PPA amanat dengan juga dikukuh dengan Perpres 55, ini seharusnya kan seluruhnya idealnya. Harusnya seluruh kabupaten kota dong Bu, gitu ya. 38 provinsi. Ini realita 355 di 34 provinsi. Kembali lagi 355 sudahkah mendapatkan dana alokasi khusus fisik non fisik yang memadai? Khusus non fisik ini juga menjadi tantangan kita tersendiri. Belum lagi tantangan kondisi geografis yang ada. Saya 33 tahun di provinsi yang berbeda cukup melihat realita itu dengan kasat mata dan hati yang menempatkan hati kita kepada permasalahan itu menjadi tantangan, jadi suatu concern kita.
Jadi tidak hanya berbicara pada tataran konsepsi strategis, kebijakan yang ada, tapi bagaimana kebijakan ini mendarat. Kita di Kementerian PPA juga melakukan suatu penguatan terhadap bagaimana RPJMD itu memberikan ruang isu-isu strategis terkait dengan isu gender, bagaimana anggaran yang berperspektif gender itu kita juga mengundang seluruh OPTD untuk mengisi dalam rancangan pembangunan di daerahnya. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda itu agar tidak kebijakan yang kontradik dengan isu-isu perempuan dan anak. Itu menjadi hal kita, menjadi concern kita. Memahami realita, tadi kita sampaikan data yang mengemuka persentasenya baru berapa. Seperti fenomena gunung es yang belum terjangkau oleh kita. Itu yang dapat kami sampaikan di forum yang berbahagia ini. Dan juga dipahami oleh para Bapak Ibu yang berada secara online, para legal, penyuluh hukum. Mohon satu data di desa itu terkait dengan perempuan dan anak dengan segala kondisinya. Tentunya juga jangan lupa kelompok rentan lainnya, para lansia, disabilitas. Betul-betul kita punya potret kondisi real yang diupdate setiap saat. Sehingga misalnya terjadi suatu bencana, itu juga diatur bagaimana intervensi kita. Dengan data ini kita bisa melakukan intervensi, langkah-langkah rehabilitasi dilakukan. Oh, sekian data lansia, sekian jumlah warga yang disabilitasnya pun juga ada diklasifikasi lagi. Sehingga berbeda perlakuan dari setiap warga masyarakat yang ada di desa tersebut. Pada saat terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, nama bagaimanapun bencana alam tidak bisa kita pungkiri. Karena kita juga rentan terhadap itu, kita sudah punya profil dan langkah-langkah untuk bagaimana mengantisipasi itu. Begitu ya Bu ya. Kembali tadi pertanyaan, kalau yang ini nanti dengan LBH, kalau yang bicara tentang kita juga menyusun, mereview kembali Inpres 2012 kalau nggak salah, tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak. Ini mau kita jadikan, sedang diinisiasi di level pusat, Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, sehingga menjadi satu kesatuan. Termasuk juga ada Gerakan Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Tentunya ini juga melibatkan seluruh stakeholder di mana GNP3, Gerakan Gugus Tugas P3 ini yang juga sesuai dengan kebutuhan saat ini dengan adanya perubahan nomenklatur dan tusi di beberapa kementerian lembaga. Itu kita di tingkat pusat bekerja dengan seluruh kementerian lembaga dan stakeholder terkait, tetap juga melibatkan yang tidak kalah penting para CSOs yang nanti concern dari setiap tematik isu yang kita bahas. Itu yang kita bahas. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan merespon pertanyaan dari Bapak Ibu dari yang hadir secara offline di ruang Aula Mujono ya. Oke, BPHN. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya Bu Lia, monggo. Iya, pertanyaannya sangat menarik banget ya. Mungkin aku dari yang pertama terlebih dahulu ya, dari Bu Mercy terkait dengan SPPA tadi sepakat sekali bahwa itu bukan hanya mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku. Kami juga mengalami saksi gitu ya, kami juga mengalami hambatan yang serupa sebenarnya ya Bu ya. Bagaimana kemudian masih belum dilihat latar belakang tadi ya, latar belakang kemudian bagaimana si anak-anak ini akhirnya menjadi tanda kutip pelaku begitu ya. Itu masih belum dilihat oleh negara ini, kemudian benar-benar melihat akar masalahnya itu di mana sih ketika anak itu menjadi pelaku gitu, sehingga nanti intervensinya akan tepat. Kami pernah berdiskusi di wilayah Cibinang Besar Selatan bersama dengan komunitas kami juga terkait dengan anak dia ikut dalam tawuran begitu. Kemudian
Dan pada akhirnya karena fenomena ini dibuatlah kebijakan untuk menarik KJP-nya dia, KJP dari sekolahnya dia. Itu salah satu sanksinya. Kalau anak melakukan tawuran, maka KJP-nya akan ditarik gitu, nggak aktif lagi. Kemudian ini akan ternyata berakibat lagi nih terhadap kekerasan lainnya, di mana orang tua akhirnya menekan si anak agar tidak melakukan tawuran gitu. Tetapi ini tidak diimbangi dengan bagaimana sih kampanye soal memahami tumbuh kembang anak, pada usia berapa dia itu perkembangannya bagaimana. Nah ini seharusnya diimbangi dengan hal tersebut gitu. Kemudian untuk pertanyaannya yang Pak Yadi, aku tadi dapat informasi dari Ibu Yulia, Pak Yadi ternyata juga seorang konten YouTuber ya. Iya, ini juga dilakukan oleh LBH Apik Jakarta, strategi kampanye-kampanye. Pun kami melakukan penguatan kapasitas kepada para legal untuk bisa berkampanye juga, karena kampanye ini menjadi satu strategi yang sangat baik untuk menyebarluaskan informasi tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga apa hasilnya? Banyak yang speak up gitu kan, hasilnya banyak yang speak up, banyak yang melapor, itu karena beberapa faktor tadi termasuk upaya-upaya kampanye ya. Kemudian yang jadi pertanyaan Pak Yadi tadi terkait dengan perkawinan yang secara diam-diam gitu ya, tidak izin kepada istri pertama gitu ya. LBH Apik banyak menemukan kasus-kasus seperti ini, ada beberapa pengaduan dan itu kemudian kami dampingi begitu ya, agar kemudian apa yang menjadi haknya korban yaitu istri yang pertama ternyata, tapi terlalu kompleks ya ketika kita berbicara soal tadi yang perkawinan diam-diam. Ternyata ketika diinvestigasi, perempuan yang dinikahi diam-diam pun adalah korban gitu. Istilahnya laki-lakinya tidak menyampaikan bahwa dia punya istri dan sebagainya di awal, dia tahu di akhir, dan akhirnya ini apa? Akhirnya yang dikonflikkan adalah perempuan dengan perempuan. Itu. Nah, ini yang coba kemudian kami dobrak gitu ya Bu ya. Terkait dengan pendampingan detailnya mungkin nanti bisa berkonsultasi tersendiri ya Pak ya, lebih dalam. Nah, kemudian terkait dengan apakah pernah melakukan penyuluhan kepada laki-laki, tentu saja laki-laki selalu kami libatkan dalam kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena ya namanya manusia hidup, masa yang dilibatkan hanya korbannya saja gitu misalnya. Tentunya semua stakeholder. Apakah laki-laki pernah menjadi korban dan dia lapor ke LBH Apik? Pernah, itu ada. Tetapi kalau kita lihat angkanya yang tinggi adalah perempuan itu pada faktanya gitu. Nah, strategi kami melibatkan laki-laki adalah tadi supaya semuanya aware, tidak melakukan kekerasan, tidak terjadi lagi kekerasan. Ketika kami melakukan penyuluhan ke komunitas, di paralegal kami pun ada yang laki-laki, jadi nggak semuanya perempuan, laki-laki juga terlibat itu. Dan bahkan dia menangani kasus kalau di CBS, aku nggak tahu masuk berita atau enggak gitu ya, ada seorang guru ngaji, dia melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa anak muridnya, sekitar 13, nah itu yang menangani adalah salah satunya paralegal yang laki-laki tadi, begitu. Istilahnya laki-laki juga sangat bisa berperan di dalam isu ini. Gitu. Kemudian terkait dengan Ibu Eti ya, Ibu Ati. Nah, LBH Apik Jakarta juga tahun 2024 lalu kalau melihat catahu kami, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ini merupakan kasus tertinggi. Pasca disahkannya UU TPKS, pengaduan itu semakin banyak gitu ya, karena orang semakin tahu. Harapan kami sama ya, mendorong bagaimana kolaborasi Kemendiji dengan aparat penegak hukum, kemudian bagaimana pemenuhan hak-hak korban termasuk take down untuk konten-konten yang sudah tersebar, karena kalau kita ngomong tentang KSBE, dia kekerasan seksual tapi kemudian difasilitasi oleh teknologi di mana dia akan menyebar lebih cepat dan lebih banyak gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi demikian sahabat BPN yang ada di aula.
untuk Pak Yadi kalau belum puas nanti diselesaikan di luar ruangan ini. Jadi penyuluh-penyuluh di sini tuh YouTuber, selebgram, TikTokers Bu. Pak Odi ini TikTokers Bu. Baik. Sekarang kita lanjut ke sahabat BPHN yang melalui daring Bu. Jadi ini sudah diterima oleh teman-teman admin. Pertanyaan pertama tadi yang dari nomor 4 kali ya, yang bertanya pertama atau ya. Tadi yang bertanya pertama siapa tadi? Ini semuanya ya kita bacakan. Oke, baik. Ini Bu. Oh iya, siap. Oke, baik. Ini Bu ya menanggapi pertanyaan. Pertama Pak Rifanudin Ahmad dari Lurah alumni PJA Kalimantan Tengah. Kira-kira kiat dan strategi apa bagi Lurah dan Kades untuk memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak? Kemudian yang kedua ada Bu Elin dari penyuluh hukum dari Mahkamah Konstitusi Bu. Jadi ada teman-teman penyuluh dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana membangun keberanian pada anak dan perempuan untuk dapat melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang mereka alami Bu. Kemudian dari Pak Gatot Widodo, paralegal pemerintah Desa Sungai Gondang Riau, untuk di masa sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat permasalahan anak sangat kompleks dan memprihatinkan bagi anak laki-laki maupun perempuan sehingga memudahkan bagi anak-anak sekarang mengakses konten-konten pornografi. Nah, langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini atau meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di zaman sekarang. Kemudian yang keempat Pak Rudi Nur Cahya, PBH dari Jawa Timur. Apa hubungan pencabulan dilakukan oleh ayah tiri, ini kasus ya, oleh ayah tiri terhadap anak tiri yang sudah memasuki proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan keluarga korban bisa dimediasi. Dan tindak lanjut atau berlanjut ke penuntutan di kejaksaan. Kemudian yang kelima Pak Ari Wibawa, Kepala Desa alumni PJA dari Yogyakarta. Pertengkaran rumah tangga biasanya enggan ya untuk biasanya ada rasa enggan oleh tetangga untuk ikut campur ya. Kira-kira langkah atau tindakan apa yang tepat dilakukan oleh perangkat desa bila mendapat laporan atau mengetahui sendiri kejadian pertengkaran rumah tangga tersebut meski belum terjadi kekerasan di dalamnya. Kemudian yang keenam, Sulastri, paralegal Pos Bankum Sepinggan Kalimantan Timur, dalam kasus KDRT seringkali berakhir damai padahal kasus berulang kali terjadi. Apakah perlu pendampingan kembali jika terus berulang? Cukup banyak ya, mungkin 6 dulu nanti ya, 6 dulu kita tanggapi dulu, mungkin sekarang dari Bu Lia, mungkin Bu Lia. Silakan Bu. Terima kasih Bu Yulia. Terkait dengan pertanyaan pertama, kiat dan strategi apa nih yang bisa dilakukan oleh Lurah atau Kades untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak? Sebenarnya udah dijawab ya sama dirinya sendiri, yaitu memberikan melakukan demi kepentingan terbaik sendiri itu bagi perempuan dan anak. Tidak semerta-merta memediasi pada semua kasus, jadi ada beberapa kasus yang dia memang bisa dimediasi, ada yang tidak bisa dimediasi. Misalnya pertengkaran awal itu sebenarnya merupakan bentuk kekerasan gitu ya. Tetapi kemudian masih belum banyak yang memahami apa sih bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri gitu. Oh iya. Nah, tadi ya terkait mediasi tadi, misalnya dia baru pertengkaran, oke lah itu dimediasi, tetapi bagaimana dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang dia sudah kekerasan seksual fisik, ini harapan kami Pak RT, Pak RW, para legal itu jangan memediasi, itu harapan kami gitu ya. Karena apa? Ketika dimediasi, korban ketika dia sudah berani melapor, tadi kembali lagi, itu bukan pertama kalinya dia mengalami kekerasan, dia sudah berkali-kali, makanya kemudian akhirnya dia berani melapor. Nah, ketika berani melapor akhirnya dimediasi, korban akan menyerah gitu akhirnya. Kok gue sudah berani melapor, malah dibalikin lagi nih sama pelaku. Akhirnya berujung apa? Yang tadinya hanya pertengkaran sampai naik ya eskalasinya, pemukulan sampai dengan pembunuhan gitu. Teman-teman pasti sudah banyak
mendengar gitu ya tentang bagaimana KDRT yang berujung dengan pembunuhan karena pembiaran ini. Gitu. Kemudian bagaimana membangun keberanian pada anak dan perempuan untuk dapat melaporkan segala bentuk ketidakadilan. Masih ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1, bagaimana kiatnya adalah dengan tidak menormalisasi kekerasan itu sendiri. Itu banyak orang yang mengatakan, alah baru juga dihina sama suami sendiri, udah melapor, ntar malam juga tidur bareng lagi, paginya damai. Nah itu salah satu pewajaran kekerasan. Itu seharusnya tidak terjadi, supaya apa? Supaya berani melapor korban-korban ini. Ketika korban melapor kemudian dimediasi, besok-besok lagi dia akan bungkam. Gitu. Kemudian untuk di masa sekarang dengan kemajuan teknologi sangat kompleks, ini memudahkan bagi anak. Ini pertanyaannya, maka dari itu apakah langkah-langkah yang bisa kita ambil menyelesaikan permasalahan ini dan menyelesaikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM untuk anak-anak di zaman sekarang. Saya rasa Undang-Undang Perlindungan Anak sudah cukup baik begitu ya, sehingga kita tinggal bagaimana mengimplementasikan. Kemudian tadi ketika ada tanda kutip kenakalan anak yang kita anggap itu kenakalan, sebaiknya kita ajak diskusi nih anaknya, jika kemudian dia tidak bisa diajak berdiskusi, bisa melibatkan pihak ketiga yang kemungkinan akan dia dengar suaranya. Seperti itu sih, pendekatan-pendekatan seperti itu yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian juga memberikan edukasi kepada mereka tentang tanggung jawab terhadap tubuh sendiri, ketubuhan kita. Kemudian kita tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyentuh tubuh orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Nah, edukasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi itu menjadi penting begitu ya, sehingga anak-anak ini memiliki pemahaman. Kemudian tadi pembatasan akses terhadap konten-konten dewasa itu juga sepertinya bisa dilakukan gitu ya, sehingga anak-anak ini tidak dengan mudah mengaksesnya. Tapi itu menjadi PR yang sangat panjang sih ya. Kemudian apakah hubungan pencabulan yang dilakukan oleh anak tiri kemudian dia bisa dimediasi? Sebenarnya kalau kami yang bergerak langsung mendampingi kasus ini seperti ini gitu ya, kami tidak mentolerir untuk memediasi sama sekali gitu. Dan kasus-kasus ini juga kami temui gitu ya, pada akhirnya dimediasi karena tadi anak dianggap tidak bisa mengeluarkan pendapatnya, dia masih di bawah pengampuhan orang tuanya, sehingga keputusan orang tua itu seolah-olah menjadi keputusan terbaik anak. Padahal itu belum ditanyakan kepada anaknya secara gamblang. Dan seharusnya ketika terjadi kasus-kasus seperti ini kan dia dilakukan visum et psikologikum ataupun psikiatrikum atau yang fisik gitu ya. Nah seharusnya dari data itu kan sudah tergambar jelas bahwa ini terjadi, unsurnya terpenuhi gitu ya. Tapi memang masih banyak praktek-praktek akhirnya dimediasi begitu Bu, karena memang tadilah kesadaran soal bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan ini dampaknya luas loh, dampaknya berkepanjangan. Bagaimana ketika kita tanya pelaku kekerasan seksual adalah dulu korban, itu tidak akan putus ya kalau kita tidak memutusnya itu. Nah kemudian pertengkaran dalam rumah tangga, nah jadi kalau ngomongin KDRT itu bentuknya kan banyak, dia ada yang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, termasuk perenggutan kemerdekaan itu sendiri. Nah, pertengkaran yang akhirnya dia merendahkan salah satunya, baik istri kepada suami ataupun suami kepada istri, itu sudah masuk ke dalam kekerasan psikis. Karena dari pertengkaran itu, apakah setelah pertengkaran kita bisa tidur nyenyak? Tentu kita akan tidur jadi susah, makan juga jadi susah, tapi beda-beda ya dampaknya kepada setiap orang. Tetapi itu sudah masuk ke dalam kekerasan psikis. Pun termasuk perselingkuhan itu kekerasan psikis. Belum lagi ketika perselingkuhan berakibat kepada pengurangan pemberian nafkah, itu berdampak lagi ke ekonomi. Jadi beberapa kasus yang dilaporkan ke APIK, KDRT ini biasanya dia nggak tunggal.
Ada fisik dan psikis, ada fisik ekonomi, ada keempatnya. Nah itu kemudian memang masih menjadi budaya kita ketika ada pertengkaran di dalam rumah tangga, biarin aja lah, itu kan urusan rumah tangga. Tetapi di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sudah dimandatkan bahwa masyarakat pun memiliki peran, mulai dari dia pencegahan sampai dengan penanganannya. Begitu. Kemudian dalam kasus KDRT seringkali berakhir damai gitu ya. Padahal kasus berulang kali terjadi, apakah perlu pendampingan kembali jika terus berulang? Iya. Jadi LBH Apik Jakarta dalam melakukan pendampingan, keputusan akhir itu ada di tangan korban. Jadi misalnya korban, ya kami sering mengalami korban datang dalam keadaan babak belur, nangis, kemudian beberapa hari dia memutuskan untuk saya menarik laporan saya, kemudian 2 minggu lagi dia datang lagi dengan eskalasi tadi yang menaik kekerasannya, bukan hanya dipukul gitu ya. Itu sering kali terjadi, maka dari itu kita bisa sama-sama melakukan pencegahan sedari dini, tadi sedari mulai ada pertengkaran itu bisa mungkin kita bisa semacam apa ya, menyentil gitu ya. Pertengkaran kalian mengganggu apa kenyamanan tetangga loh, itu mungkin dari hal yang kecil seperti itu ya. Kemudian udah ya dulu 6. Oke, mungkin bisa disambung. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Desi, mohon maaf Bu. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Luar biasa ya pertanyaannya ya. Karena kita memang berhadapan walaupun secara online dengan para pakar-pakar ini yang langsung melihat realita di lapangan kan. Bapak Ibu para peserta secara online maupun di offline ini, para paralegal, penyuluh hukum, saya menyampaikan beberapa hal dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kita berbicara dalam konteks berbasis desa, seperti yang kita sampaikan tadi, mapping dan profiling seluruh kondisi masyarakat desa kita itu menjadi suatu hal yang sangat krusial. Bagaimana? Jangan sampai nanti ada di antara masyarakat kita di desa itu yang kita tidak tahu, ternyata tetangga kita sendiri mereka ada aja juga lah menjadi korban, menjadi pelaku. Disinilah peran kita. Bagaimana kita memberikan kesadaran tadi, memberikan pemahaman tadi, memberikan solusi alternatif tadi. Kalau tadi disampaikan sama Mbak Lia bahwa contoh salah satu kasus KDRT, tidak itu tunggal karena fisik saja, biasanya juga karena dampak ekonomi. Di sini kita bagaimana ruang kita bersama tadi bisa memberikan sebuah solusi alternatif terhadap permasalahan yang sesuai dengan stratanya yang ada di desa tersebut. Intervensi apa yang bisa kita berikan? Kalau kita semua sudah bergerak untuk menciptakan suatu desa itu menjadi sebuah desa yang damai, tidak ada kekerasan, tidak ada stunting, tidak ada isu-isu yang membuat masyarakat kita tertinggal di belakang. Tentunya inilah suatu desa yang ideal menurut kita. Kehadiran kita di level desa apapun profesi kita, apakah nanti juga penyuluh kesehatan, KB, tentang keluarga, saya yakin di desa itu berbasis kegiatan desa itu banyak. Inilah saatnya pendekatan secara holistik yang berdampak tadi yang kita harapkan. Karena kita melihat kemarin 2 minggu yang lalu pada saat konferensi pers dari sekitar 285 para tersangka narkoba 3 bulan terakhir dirilis oleh Kepala BNN itu 10% diantaranya adalah pelaku perempuan. Tentunya hal ini kita melihat di desa, tahu dong itu anak si Anu kerjanya apa. Di kota dia ngapain. Hal-hal seperti ini kekepoan tanda kutip positif ini yang harus menjadi concern kita. Yang terjadi mungkin di desa saya kali. Hidup individualis itu sudah menjadi suatu hal, lifestyle, ya kan? Duduk-duduk di sebuah warung tidak lagi membahas sebuah isu tentang bagaimana kita ke depan desa kita lebih maju.
tapi membahas apa yang ada di media sosial biar kita juga menjadi orang yang tidak FOMO. Ini menjadi tantangan di desa. Beda desa saya waktu saya 50 tahun yang lalu gitu kan, itu di desa saya. Tapi saya yakin desa-desa yang lain sudah banyak inovasi, banyak hal yang dilakukan. Harapan kita replika desa-desa yang maju inilah yang menjadi percontohan bagi kepala desa yang lainnya. Toh juga memiliki program dan anggaran untuk masing-masing desa. Kenapa tidak best practice ini kita tularkan? Karena kita sudah diberikan amanah untuk melakukan itu. Tentunya tidak sendiri dengan kolaboratif tadi. Upaya kolektif tadi. Berharap dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi seperti ini yang berdampak ini, kami khususnya dari Kementerian PPPA, isu-isu terhadap perempuan dan anak dan para lansia dan disabilitas, tidak ada lagi yang tertinggal di belakang. Buatlah profil-profil desa itu berdasarkan data-data terpilah tersebut dan berdasarkan data terpilah itu intervensi apa yang bisa kita lakukan. Itu dari kami menghimbau kita semuanya karena Kementerian PPA tidak memiliki sampai level desa perpanjangan tangan. Tapi bicara tentang perempuan dan anak, di mana ada kehidupan, di situ ada perempuan dan anak, itulah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini adalah sebuah langkah yang konkret dengan terbentuknya nanti pos-bankun di seluruh desa. Di situ juga ada kebijakan-kebijakan kementerian lainnya juga berbasis desa. Kegiatan kolaborasi kita inilah menjadi sebuah jawaban terhadap permasalahan yang kita lihat saat ini. Mungkin beberapa hal itu yang bisa kami respon dan saya juga menghimbau kepada kaum saya, perempuan yang hampir 50% jumlahnya yang diberikan kemampuan berbicara lebih besar 20.000 kata per hari. Kita keluarkan kata-kata itu mulai dari bangun pagi sampai tidur untuk hal-hal yang memberikan kebermanfaatan. Tepuk tangan dong buat perempuan Indonesia. Bayangkan ya 20.000 kata bapak-bapak kami keluarkan untuk hal-hal yang memberikan bermanfaatan. Saya jadi terkaget kalau ada bapak-bapak yang di ruang ini mengatakan kita korbannya ibu. Saya juga menjadi suatu hal keprihatinan kalau ini terjadi. Bapak boleh melapor juga kepada kami tentunya. Oke. Ini jangan-jangan curhat Mama Dede ini ya kan. Mama Desi ya kan. Ada korban ternyata itu. Terus Bapak Ibu semuanya amanah yang diberikan kepada kita semuanya. Dimulai dari rumah tangga. Semuanya berbasis dari pola asuh. Rumah tangga. Ke lingkungan terdekat RT RW. Adalah kepedulian kita. Menempatkan hati kita dan perasaan kita, bagaimana kita senantiasa bisa memberikan sebuah solusi terhadap lingkungan terdekat kita. Ya, saya sedikit intermezzo ya, saya melihat ada si kucing orange itu pada saat mendengar bunyi bantingan pintu tetangga sebelah, kucing orange itu langsung kayak kepo gitu kan. Nah, begitu juga dengan isu KDRT, jangan dianggap itu permasalahan domestik. Bapak Ibu yang mendengar, tuh, yang mendengar ya kan, apalagi menyaksikan, pastikan kalau itu dalam keadaan aman-aman. Saya merespon yang tadi itu, kenapa kok pada maju mundur? Kita harus memastikan menterminasi sebuah kasus itu bahwa karena perilaku manipulatif yang membuat para pelaku ini melihat kelemahan kita, independensi kita para perempuan, perilaku manipulatif semakin merajalela. Semoga tidak ada di antara 4 perempuan umur 15 sampai 64 tahun itu yang mayoritas adalah usia-usia produktif, tidak ada di antaranya kita. Kalaupun ada di antaranya kita yang berada di sini, korbannya kita adalah survivor yang siap, kuat secara psikologis, fisik, pikiran kita, tindakan kita untuk memberikan perlindungan kepada yang lain agar tidak terjadi hal yang sama. Kepada pelaku yang pernah melakukan itu, siapapun di antara kita, karena pelaku di antaranya adalah sebagian besar 50% ke atas itu adalah orang terdekat. Kasus itu adanya di rumah tangga. Berarti siapa dong? Mayoritas berarti bapak-bapak.
Tidak menutup kemungkinan juga korbannya adalah juga bapak-bapak. Ingat, ini saya highlight ya. Jadi saya tidak boleh melihat hanya korbannya perempuan. Ada data bapak bahwa korbannya juga ada laki-laki. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya menghimbau dari saya dan kepada kita semuanya, semoga kita tidak menutup kemungkinan juga pada anak-anak kita nih yang masih muda-muda ini kan. Ya kan? Coba lihat dulu wajah-wajahnya gitu kan. Kita adalah orang yang memberikan pelindungan maksimal. Ingat itu. Karena adalah orang-orang terdekat ternyata. Orang terdekat. Bagaimana ini coba? Berarti tidak menutup kemungkinan mereka dulu adalah juga orang-orang yang mendapatkan kekerasan itu. Mereka juga adalah ternyata pola asuhnya yang juga keliru. Dan juga perlu kita pastikan seperti apa pada saat itu. Saat diberikan ASI oleh orang tuanya pasti dia adalah anak-anak yang baik terlahir. Tapi kenapa bisa menjadi pelaku kekerasan? Jangan sampai mereka adalah dulu juga adalah korban kekerasan. Yang belum dituntaskan pemulihannya. Karena intervensi setiap trauma yang dialami oleh individu itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan I'm okay, tapi tidak okay. Itu namanya great pretender, ya kan? Pura-pura okay, I'm okay gitu ya. Padahal tidak okay. Disinilah peran psikolog memastikan. Kalau sudah lewat lagi, psikologi klinis harus bermain, melakukan perannya. Mulailah dari kita menjadi ekosistem yang kuat, menjadi peer support terhadap teman kita melalui program peer counseling sehingga tidak tumpah ruah keluar. Lakukan langkah-langkah preventif di lingkup terkecil, mulai dari teman sebaya, itu yang dimaksud dengan peer counseling, dan juga libatkan di kantor, ada ruang untuk akses kepada semua kita untuk bisa sharing melakukan counseling. Jangan kita katakan oke, padahal isu mental health, kesehatan mental menjadi isu yang sangat krusial di dunia. Jadi tidak bisa kita katakan oke saja. Perlu dicek lagi kesehatan mental masing-masing kita dan intervensinya seperti apa. Agar tidak nanti tiba-tiba kita kaget, gak ngira ya si A itu kok jadi pelaku. Makanya berbasis desa tadi dimulai dari keluarga, mapping dan profiling perilaku masing-masing individu itu perlu menjadi eye catching kita bersama. Anak-anak tetangga menjadi anak kita bersama. Urusan rumah tangga jangan dikatakan itu hanya urusan domestik. Urusan rumah tangga dia once terjadi satu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu dari saya mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, spesifik lagi dari Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Saya selalu izin menyampaikan nomor telepon di akhir berbicara. Tapi sudahkah ini sebuah closing? Sudah ya. Nah, namun nanti tolong nomor telepon saya dengan senang hati dibagikan kepada Bapak Ibu paralegal, penyuluh hukum yang berada di desa-desa dan juga kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa. Bila ada hal-hal yang dapat kita komunikasikan, kita konsultasikan terkait dengan tusi saya saat ini dan juga tusi saya sebelumnya bergabung di Kementerian PPPA. Mungkin itu bisa kita kolaborasikan. Ya, boleh saya sampaikan nomor telepon saya tadi melalui chatting roomnya atau melalui nomor telepon saya nanti, monggo dengan senang hati. Ya. Terima kasih banyak moderator. Ya, baik, host kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Desi. Mungkin sekaligus closing statement tadi Bu ya. Closing statement. Jadi benar yang disampaikan Bu Desi 20.000 kata. Oke. Masih ada Bu? Sekalian deh Bu, gak apa-apa. Kalau sudah mau closing saya sedikit ada pesan sponsor lagi. Pesan sponsor saya sebagai seorang perempuan, sebagai ibu dan juga sebagai yang dapat amanah perlindungan hak perempuan. Saya mohon kepada kita semuanya, hargailah perempuan karena dari rahim perempuan yang mendapatkan sebuah anugerah akan melahirkan turunan generasi berikutnya yang membangun peradaban. Kepada perempuan Indonesia, anugerah ini tidak kepada semua perempuan diperoleh. Ayo kita mendapatkan anugerah itu, kita pertanggungjawabkan itu. Bahwa kita adalah seorang ibu
yang juga sebagai madrasah pertama. Meskipun kita juga sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita bekerja, peran ganda ini semoga akan menjadi sebuah amal ibadah bagi kita semuanya. Pesan saya satu lagi, jangan lupa karena sudah ada Sapa 129, monggo jangan lupa Sapa 129 digelorakan dari mulai RT RW sampai desa agar bisa terjangkau sampai ke tingkat pusat. Mohon itu Sapa 129 dengan WhatsApp-nya juga, call center-nya 08 111 129 129. Kalau nomor Bu Desi nanti melalui WA saja. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bu Desi, tepuk tangan sahabat BPHN. Nah karena tadi Bu Desi sudah memberikan closing statement-nya, saya silakan kepada Bu Lia juga untuk memberikan closing statement. Iya, terima kasih Bu Yulia, sama-sama Lia namanya. Saya yakin kerja-kerja yang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan adalah kerja-kerja yang mulia, kerja-kerja untuk pemajuan martabat perempuan dan anak. Jadi mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil gender, khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Iya, jadi kita saling bergandeng tangan demi program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi harus adil gender. Ya, tepuk tangan untuk para narasumber kita pada pagi hingga siang hari ini. Sahabat BPHN mohon maaf karena keterbatasan waktu dan narasumber kita setelah ini ada kegiatan yang lain. Maka untuk sesi tanya jawab dengan mohon maaf sekali saya akhiri pada hari ini. Mohon maaf kepada para penyuluh utama, mungkin nanti di next time di kesempatan berikutnya yang setiap minggu insya Allah kita akan hadir setiap hari Rabu, bisa mengajukan pertanyaan kembali juga. Sahabat BPHN yang hadir secara daring, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan. Mungkin nanti kita bisa tampung, mungkin nanti para narasumber kalau tidak berkeberatan bisa menanggapi atau memberikan jawaban. Terima kasih atas kehadiran sahabat BPHN semua dan tidak terasa tibalah kita di penghujung acara Sekata sahabat BPHN. Dan bagi sahabat BPHN yang belum bisa menyimak dengan lengkap obrolan kali ini, bisa mengakses kembali melalui kanal YouTube BPHN Kemenkum, Instagram @bphn_Kemenkum, TikTok @bphn_Kemenkum, dan melalui Spotify BPHN Kemenkum Podcast. Sahabat BPHN, demikian acara Sekata kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber Ibu Desi dan Ibu Lia yang telah hadir meluangkan waktunya memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan terima kasih pula untuk sahabat BPHN yang telah hadir baik secara luring maupun secara daring yang telah menyimak Sekata sesi kupas data dan fakta hukum. Semoga sesi ini bermanfaat dan menambah wawasan hukum bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi Sekata berikutnya. Tetap semangat dalam literasi hukum. Sekata bersama dalam satu suara. Saya minta cakapnya ya. Beli sirup di pagi hari. Warnanya merah, cerah sekali. Sekata seri 2 berakhir di sini. Kira-kira sahabat BPHN baper nggak nih? Semoga nggak baper ya. Sampai jumpa hari Rabu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko nanya Pak Joko.